Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Pengharapan dan doa saya, kita semua terus semakin maju di dalam Tuhan. Kerohanian kita semakin bertumbuh karena kita sedang hidup pada sebuah kehidupan fase tantangan yang luar biasa, tipu daya iblis yang memakai apa saja untuk menghentikan kita bertumbuh di dalam Tuhan, menyerang kita untuk ragu-ragu dengan Tuhan, berhenti dan tidak setia pada akhirnya lewat segala masalah dan persoalan hidup ini. Kita masih terus belajar tentang pribadi yang berkenan kepada Bapa Surgawi. Pada suatu titik, semua yang kita upayakan dan usahakan satu hari akan kita tinggalkan. Kita tidak akan membawa apa-apa. Kita tidak akan bawa kemana-mana harta, kekayaan, jabatan, pangkat, uang, popularitas, ketenaran, semuanya akan ditinggalkan. Jadi semua yang kita usahakan dengan kerja keras, kemampuan, itu semua akan kita lepaskan. Jadi saudara, kita semua harus ingat ini. Ayub pasal 1 ayat 21 berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi pada titik tertentu kita tidak akan membawa apa-apa, karena kita datang dengan telanjang, kita pulang akan dengan telanjang. Karena itu seringkali banyak orang tertipu. Dia habis-habisan membangun untuk hidup yang sementara, kerja keras habis-habisan untuk hidup yang sementara ini. Padahal semuanya akan kita tinggalkan karena kita tertipu dengan paham-paham, prinsip-prinsip dunia ini yang berkata bahwa tidak ada uang, tidak ada kekuasaan itu tidak enak. Saya mau katakan kita perlu kembali kepada prinsip-prinsip Allah, karena pada fase atau level tertentu semua yang terdekat dengan kita, semua yang kita cintai dan mencintai kita, bahkan sahabat-sahabat sejati kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, semua orang yang loyal dan mengasihi kita tidak akan bisa bersama-sama dengan kita, tidak akan mampu tinggal bersama kita, karena pada satu titik kita akan meninggalkan semuanya. Kita akan berhadapan dengan Tuhan. Hanya Anda, saya, kita tinggal sendirian, hanya diri kita dengan Tuhan. Dan kita akan bertanggung jawab atas hidup kita sendiri, apa yang telah kita buat dan lakukan atas diri kita dan hidup kita. Bagaimana kita memperlakukan Tuhan Yesus dalam hidup kita ini, bagaimana kita memperlakukan setiap detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun-tahun hidup kita. Karena kita pasti akan meninggalkan dunia ini dan kita akan masuk pada kekekalan. Saudara harus paham ini. Kita akan berhenti pada satu fase, yaitu kita akan masuk di dalam kekekalan. Siapapun kita, apapun kita, semua akan sampai pada titik kekekalan. Karena itu menjadi begitu penting untuk kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Orang yang berkenan kepada Allah, kita melihat karakteristik mereka. Yang pertama adalah mereka hidup di dalam misi Allah. Kita masih teringat ketika ada suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Di gunung itu murid-murid Petrus mendengar suara berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia, yaitu Yesus. Allah yang menjelma menjadi manusia, yang mendemonstrasikan bagaimana hidup yang berkenan kepada Allah. Kita melihat karakteristik, baik itu rasul-rasul, baik itu nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan dari perjanjian lama, perjanjian baru. Kenapa ada perkenanan Tuhan? Mereka adalah orang-orang yang mau sepakat dengan rencana kerajaan Allah, rencana Bapa Surgawi. Yesus datang ke dalam dunia
bukan untuk apapun. Untuk mati di atas kayu salib, untuk menyelamatkan banyak orang. Karena itu hati Bapa. Karena itu orang yang berkenan kepada Tuhan, orang yang disertai, orang yang mendapat kemampuan, kekuatan. Seperti Nuh yang kita pelajari. Kenapa Nuh bisa melakukan perintah-perintah Tuhan? Karena dia mendapat kasih karunia. Dia mendapat perkenanan. Dan perkenanan dan kasih karunia bicara tentang kita diberi kemampuan untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Dan itu dimulai, kalau kita perhatikan, adalah ketika kita bisa sepakat menangkap hati Allah. Karena itu hukum-hukum Allah itu menjadi ringan, menjadi enteng. Karena hukum-hukumnya nggak berat. Kapan? Ketika kita mengasihi Dia. Dan hati ini dimulai ketika kita bisa menangkap bahwa perkenanan Tuhan itu dimulai dengan kesepakatan kita dengan hati Allah. Yesus menangkap hati Allah. Maria untuk melahirkan Yesus, dia mengorbankan, tetapi itu menjadi bukan persoalan. Maria dipilih, ya, diperkenan oleh Allah. Kenapa? Karena Maria adalah orang yang berkata, Tuhan, karena aku hamba-Mu, aku mau tunduk dan taat. Karena itu di perjanjian baru di akhir zaman ini, kita perlu memahami bahwa kehidupan kita memang akan berhenti pada satu titik dan kita akan bertanggung jawab. Karena itu kita jangan teralihkan fokus kita. Karena saya melihat hari-hari ini bagaimana kebenaran itu tidak lagi menjadi kebenaran yang hakikat, yang hakiki. Kebenaran itu menjadi alternatif, bisa dikompromikan. Hari ini sedang komplain, ada orang-orang berkhotbah, ya, meragukan bahwa Yesus itu bukan juru selamat, Yesus itu cuma utusan. Keselamatan itu adalah Yahweh, lalu Yesus cuma pelaksananya. Jadi kita diajak hari-hari ini dengan sosial media yang begitu rupa untuk kita bisa untuk diajak melihat Allah itu menurut sudut kita manusia, dan diragukan. Bapak-bapak gereja bisa salah. Hari ini muncul lagi bagaimana kalau Allah itu kasih, kenapa ada gender? Orang-orang kaum LGBT komplain dan mereka mulai mengubah kelompok mereka untuk mengganti doa Bapa kami, karena kata Bapa itu kan mengandung gender. Walaupun Allah itu bukan gender, Allah itu adalah roh. Tapi kita diajak hari ini untuk melihat kebenaran itu dari sudut-sudut manusiawi kita. Yesaya berkata, dengan apa engkau samakan aku? Artinya Allah itu sebenarnya, sepandai-pandainya Anda mengilustrasikan Allah, Allah tidak bisa terpahami, tersosialisasi. Kita nggak mampu menggambarkan Allah hanya dari sudut kekuatan-kekuatan manusia. Karena itu jelas Alkitab berkata, kalau kita nggak dapat pewahyuan, kalau kita nggak dibukakan, Alkitab berkata bahwa apa yang dirahasiakan itu milik Allah, apa yang disingkapkan itu milik kita. Bayangkan, Alkitab itu adalah tulisan-tulisan yang disingkapkan oleh nabi-nabi. Kita aja mengalami kesulitan untuk bisa memahami kebenaran 2000 tahun lalu yang disampaikan. Belum 4000 tahun yang lalu. Belum lagi tentang 6000 tahun yang lalu. Belum lagi tentang kekekalan. Karena waktu itu ada setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Karena itu saya mau ajak kita untuk belajar merendahkan hati kita, untuk bisa memandang dan melihat kebenaran bukan dari hanya sudut diri kita, tapi kebenaran dari sudut Allah, apa adanya Allah. Karena itu nggak salah dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jangan lupa, tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Pemikiran kita, sepintar-pintarnya Anda mau profesor, doktor, tanpa iman, ya, kepintaran kita itu hanya akan menjadi kebodohan. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 3, apa yang kita lihat ini tercipta dari apa yang kita tidak lihat. Kita bisa mengerti ketika kita punya iman, percaya. Dan percaya di sini bukan percaya dari sudut kita, karena iblis juga percaya. Kalau cuma sekedar percaya Allah itu esa, iblis juga percaya. Karena itu hari ini kebenaran, kealahan, kemahakuasaan Allah sedang coba diturunkan, direndahkan, diserang untuk kita mulai melogikakan, berpikir. Saya tidak katakan logika kita tidak dipakai, kita harus pakai logika kita.
Tapi logika kita harus tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Dan ayat itu berkata, setiap orang yang datang kepadaku harus percaya Allah itu ada. Apa maksudnya Allah itu ada? Kita harus mempercayai Allah, apa adanya Allah dari sudut Allah, bukan sudut kita. Karena itu begitu sulitnya hanya belajar saja misalnya tentang ciptaan-ciptaan yang diciptakan oleh manusia, tentang jam, tentang komputer. Itu begitu luar biasa. Kita belajar aja tentang binatang yang hidup. Kalau kita pelajari, wow, begitu luar biasa. Belum lagi tentang manusia. Hal-hal tentang urat, tentang darah, tentang jantung, tentang pankreas, macam-macam. Saudara mempelajari, itu saja begitu sulit. Bagaimana dengan Allah yang tidak kelihatan? Karena itu perkenanan Tuhan ketika kita belajar sepakat dengan hati Allah, memandang Tuhan dari sudut pandangnya. Karena itu kita masih terus belajar apa yang sedang kita pelajari. Kita perlu menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Allah seperti Daud, karena dia mempercayai Allah apa adanya Allah. Bayangkan, dia harus berhadapan dengan singa, dengan beruang, mana mungkin. Dia harus berhadapan dengan Goliat, mana mungkin bisa memenangkan semuanya. Tapi kita lihat orang-orang seperti Daud, kenapa dia berkenan? Karena hatinya mudah percaya. Salah satu doa saya adalah, Tuhan berikan kepadaku hati yang mudah percaya. Ketika Abraham mendengar Tuhan berfirman, keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan. Abraham percaya. Dan karena Abraham percaya, Abraham diperkenan, diangkat menjadi bapa segala bangsa. Doa saya, biarlah kita punya hati yang mudah percaya, sehingga ada perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia. Diberkati anak-anak-Mu, berikan kepada kami hati yang mudah percaya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.